Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di RC Newbie Indonesia, ini adalah Traxxas Unlimited Desert Racer, RC Kart Trophy Truck replikanya Ahbib Justin Lofton. Kita akan unboxing, kita akan mainkan serta melakukan beberapa tes uji untuk memastikan apakah mobil yang dihargai 1 unit vario baru ini pantas dinilai setinggi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Traxxas UDR ini saya beli dari seller lokal kita di Bandung, dari Om Dono Abadi Hobi. Oke, kita langsung buka aja. Masya Allah, subhanallah. Lihat teman-teman, ukurannya ini besar sekali dan memang ini paling tidak ada skalanya 1:7. Kalau bukan 1/6, ini minimal 1:7, kurang lebih sama dengan yang ada di XO1. Besar sekali kawan-kawan, besar dan skala sekali. It's pro scale. Allah Akbar. Alhamdulillah. Kita akan mainkan Traxxas Ultimate Desert Racer 6S untuk pertama kalinya. Apakah pantas mobil ini dihargai 1 unit vario baru? Kita akan lihat sama-sama. Bismillah. Material bodinya terbuat dari polikarbonat collapsan dengan rugged tube cage atau kandang tabung sebagai pelindung di dalamnya. Sasis pad bagian bawahnya terbuat dari inverted composite top. Juga part yang lain materialnya kurang lebih sama. Kemudian untuk yang belakang itu differential gearnya solid, di lock. Yang di depan dan yang di tengah itu dia sealed, nggak dikunci. Shockbreakernya keren banget teman-teman. Dia pakai di satu arm itu ada 2 shockbreakernya, baik yang berulir dan yang tidak berulir. Jadi kurang lebih itu ada 8 shockbreaker semuanya di satu mobil ini. Sebelum kita tes shockbreakernya lebih lanjut, pertama kita tes terlebih dahulu transmisinya yang betul-betul seperti mobil beneran ini dengan memanjat atau crawling di ketinggian 2 meter dengan sudut sekitar 75 derajat. Kita coba sampai ke atap ya. Yuk. Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Luar biasa. Nah lagi. Dia mesti pakai helm memang. Iya. Tinggal itu ya. Masya Allah. Jangan cang. Wes, berhasil. Ada water lagi cuy. Oh, suaranya terjadi. Berhasil. Awesome. Berikutnya kita akan lihat realistisnya shockbreaker yang dimiliki mobil ini kawan-kawan. Instalasi swiper depan belakang yang betul-betul seperti mobil asli membuat dia naik turun dengan empuk sekali nih teman-teman bisa lihat, dan yang pasti ditambah dengan figur, ditambah juga dengan detail-detail kecil seperti apar, juga ada
toolbox, dan juga ada botol oli. Bahkan juga ada ekstra tires dan juga ekstra drive shaft yang memang semuanya bisa dipakai fungsional, membuat dia sangat realistis. Oke, kita langsung tes kecepatannya dulu. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Cukup sulit untuk mengendalikan mobil ini dengan full speed di kontur paving block seperti ini kawan-kawan, karena memang dia didesain untuk di tanah. Nah, so kita langsung saja pindah ke tanah. Jumping kemana sayang? Oke, berikutnya kita akan ukur kecepatannya di trek lurus. Ini lokasinya dia ada di Alamayang. Berbeda dengan di aspal tadi, kalau dia di tanah ini bannya bener-bener gigit, gripnya dapet banget kawan-kawan. Oke, kita coba tes maksimum speednya. Tenaga dan kecepatan mobil ini berasal dari pengaturan Electronic Speed Control atau ESC Velinyon VXL 6S dan didukung juga dengan motor 2000 kV. Dan yang pasti kawan-kawan, mengendarai mobil ini terasa berbeda dengan monster truck kebanyakan. Dia jauh lebih terasa seperti mobil beneran. Nyaris. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba lihat berapa kecepatan yang dia dapat di tanah ini. Dan kecepatan maksimumnya adalah 72 km per jam. Lumayan lah untuk ukuran 6S, walaupun nggak sekencang Revo apalagi XO1. Dan kawan-kawan, kita akan lanjutkan karena mobil ini scale sekali seperti halnya mobil adventure kebanyakan. Jadi nggak ada salahnya sekalian kita bawa berpetualang mobil ini di Alamayang yang asli ini. Yuk, gas! Dan juga kawan-kawan, bannya ini adalah replika KR3-nya BF Goodrich, sehingga memang detail banget seperti ban aslinya. Juga di dalam manual diinformasikan ke kita untuk membuat 2 lubang simetris pada masing-masing sisi setiap 4 ban. Tujuannya untuk menghindari kerusakan pada ban saat bermain di pasir seperti ini atau di tanah halus seperti ini. Juga meminimalisir dampak kerusakan elektronik akibat benturan ban. Ada sekitar 10 menitan kita udah keliling-keliling Alamayang ini sampai akhirnya kita ketemu kolam. Kita tes aja sekalian waterproofnya di kolam ini. Yuk. Udah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Gagal.
Karena dia nggak melangkah, apa namanya? Nggak jejak. Nggak berhasil jalan di atas air, teman-teman. Nggak kayak X-Max dengan ban standarnya. Tapi yang pasti mobil ini waterproof dengan waterproof box untuk receiver dan servonya yang berfungsi dengan baik. Oke, masih dalam rangka memastikan apakah UDR ini pantas dihargai 1 unit Vario, kita pindah ke scene berikutnya. RCNI sengaja menyandingkan video asli Trophy Truck Justin Lofton yang mengendarai Ahbif ini dengan video yang RCNI ambil dengan Traxxas UDR. Dan teman-teman bisa lihat mirip banget, scale sekali kawan-kawan. Mainin UDR di habitatnya ini maknyus kawan-kawan. Dan sejujurnya pertama kali melihat mobil ini, saya nggak begitu yakin mobil ini tahan banting kawan-kawan. Tapi saya salah. Next kita uji steering dan handlingnya dengan menggunakan 4 buah kon. Walaupun tanahnya bergelombang, kita akan coba lihat bagaimana Traxxas Unlimited Desert Racer bisa menaklukkannya. Sensasinya benar-benar beda kawan-kawan. Benar-benar kayak bawa mobil beneran sih cara beloknya ini. Kemudian untuk belok patah kita juga bisa manfaatkan sliding yang dimiliki mobil ini pada saat melaju kencang kemudian kita putar balik. Nice, steering dan handlingnya saya suka. On my own, but I don't know why. Setelah kita base hampir setengah jam, baterainya tahan kawan-kawan. Konsumsi baterainya awet, nggak seperti RC Speed of Thought Electric yang ada di RCNI yang biasanya durasinya hanya sekitar 10 menitan. Dan setelah base yang pastinya juga dilengkapi dengan crash, serta setelah kita melakukan seluruh tes yang kita buat sebelumnya, mari kita cek kondisi RC seharga Vario baru ini. Swiper yang realistis ini masih aman kawan-kawan. Shock breakernya juga nggak ada yang jebol. Cuman ini hanya body lexannya sih lepas dari kuncian bautnya yang di sisi bawah ini. Yang di sebelahnya juga teman-teman ini juga lepas. Not a big problem. Selebihnya semua yang ada di mobil ini masih aman dan kawan-kawan Traxxas UDR seharga 1 unit Vario baru. Di rentang kisaran harganya yang sama, memang dia nggak sekencang X01, nggak seatraktif freestyle-nya e-Revo 2, tetapi yang nggak ada di X01 dan di e-Revo adalah mobil ini pas banget seperti mobil aslinya. Dan 16 jutaan dapat miniatur mobil asli yang keren, yang tangguh, yang bisa dimainkan serasa mobil beneran. Buat penghobi, ini pantas kawan-kawan. Don't hesitate, hold me back.